Lihat penampilan kamu sekarang. Ya, sudah hancur kayak gini, udah jelek, bau lagi. Lebih baik. Harusnya kamu itu nggak usah nyapa kita berdua kayak gini. Kalau kamu mau ngambil barang-barang kamu ya, baju-baju kamu, ijazah kamu semuanya, datang aja ke rumah. Kita sudah persiapkan itu semua. Cuman kalau baju kamu sudah kita jadiin lap ya, udah kotor semuanya. Kita sudah buat baju kamu itu jadi keset ya. Kira sampai juga. Mudah-mudahan tujuanku kali ini berhasil. Oh ya Pak Gita, terima kasih ya Pak. Pak Gita udah nganter saya, meskipun tadi Pak Gita bilang ada kerjaan lain kan. Iya Bu, gak apa-apa Bu. Ini kan juga sebagian dari tugas saya Bu. Ya, tapi ngomong-ngomong, ini Ibu ada kerjaan di sini ya? Sebetulnya nggak ada kerjaan Pak. Cuman pagi ini saya datang ke sini karena emang lagi janjian sama teman saya. Kebetulan beberapa bulan lalu itu ada teman saya yang minta tolong sama saya untuk mengajak saya kerjasama dengan kantornya. Cuman masalahnya beberapa bulan kemarin saya masih sempat mikir-mikir dulu. Karena ya Pak Gita kan tahu sekarang kantor saya lagi melesat. Saya juga takut kalau saya sembarangan mengajak teman saya untuk kerjasama, takutnya nanti kantor saya bisa mengalami pengaruh yang buruk. Cuma setelah saya pikir-pikir lagi Pak, saya juga kasihan sama dia. Karena mungkin dia cerita sama saya kalau dia itu memiliki tanggungan. Akhirnya saya sempat berpikir kalau dulu sebelum saya sesukses ini, saya juga pernah mengalami masa-masa sulit seperti teman saya tersebut. Iya Bu, jadi Ibu kalau misalkan mau menerima dia buat kerja sama Ibu harus banyak-banyak mikir Bu. Saya cuma takut aja, soalnya kan kantor kita sekarang udah melesat banget tuh Bu. Jadi saya cuma takut aja orang itu cuma ngambil butuhnya aja sama Ibu. Ya saya juga sempat berpikir seperti itu Pak. Cuman memang saya dengan orang tersebut nggak terlalu dekat sih. Tapi ya udahlah. Namanya juga membantu kan, saya juga nggak pilih-pilih untuk bantu orang. Karena di titik saat ini saya nggak langsung sukses. Masih banyak banget pengalaman suka duka yang saya lewati sampai akhirnya saya berhasil sekarang. Makanya saya berharap semoga bantuan yang saya berikan ini dengan bekerja sama, saya bisa membantu dengan ikhlas teman saya tersebut. Saya nggak tahu sih Pak, sebenarnya teman saya ini minta tolong sama saya doang atau sama teman-teman yang lainnya juga. Cuman karena kemarin saya sempat mengiyakan kerjasama tersebut, kayaknya dia senang banget deh. Dan dia bilang kalau dia bakal berjanji sama saya untuk mengembangkan usaha dia. Jadi mungkin dia bakal lunasin semua tanggungan yang dia miliki. Jadi Bu Sinta udah sering ketemu sama dia ya? Kalau untuk seringnya sih jarang Pak. Cuman dia itu... Tapi udah pernah ketemu? Ya udah pernah. Dia teman saya dulunya. Cuman karena kita udah sama-sama punya kepentingan masing-masing, jadi saya udah jarang banget ketemu sama dia. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Saya berharap dia juga bakalan konsisten dengan omongannya. Saya juga khawatir sih. Sebetulnya dulu saya sempat mendengar kisah histori dari teman saya tersebut yang katanya dia itu pernah nipu. Tapi saya rasa semua orang kan juga punya masa lalu yang kelam Pak. Jadi saya yakin kok kalau teman saya tersebut pasti akan berubah. Dan kayaknya sekarang dia lagi diuji masa-masa yang sulit, pasti dia nggak akan melakukan hal seperti itu. Ya,
Jadi ibu memang harus tahu lebih dalam lagi tentang orang itu, Bu. Soalnya ketika kantor itu udah melesat ya Bu, memang banyak orang yang ingin bekerja sama, Bu. Ya sih Pak, tapi Pak Gita juga selama ikut saya kayak gini, saya kan sering sharing ngasih pengalaman sama Pak Gita. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran untuk Pak Gita, agar kedepannya Pak Gita juga bisa mencari pekerjaan yang lebih sukses nantinya kan. Masa Pak Gita mau jadi sopir terus? Ya enggak sih Bu, sebenarnya saya juga pengen jabatan yang lebih tinggi lagi Bu. Tapi saya tetap bersyukur meskipun saya cuma jadi supir kerja sama Bu Sinta. Ya alhamdulillah pemasukan saya cukup Bu. Ya syukurlah kalau begitu. Tapi oke lah. Mungkin saya harus langsung ketemu sama teman saya, kayaknya dia udah datang deh Pak. Jadi Pak Gita nggak apa-apa kan nunggu di sini? Ya nggak apa-apa Bu, saya nunggu di sini aja soalnya itu kan hal yang penting Bu. Ya udah kalau gitu makasih ya Pak, saya duluan ya. Ya mari Bu. Mudah-mudahan aja orang yang mau kerja sama Bu Sinta memang benar-benar baik dan nggak nipu Bu Sinta. Soalnya ya saya cuman khawatir aja. Ya memang saya cuman supir, tapi Bu Sinta udah sering berbuat baik sama aku. Jadi aku juga harus ada timbal balik lah sama Bu Sinta. Nah, udah deh, mending aku nunggu di dalam aja deh daripada di sini. Aduh, perut aku sakit banget ya. Udah dari semalam aku belum makan. Dari tadi aku minta tolong sama orang, aku malah dikata-katain. Sekarang aku harus minta tolong sama siapa ya? Aku nggak boleh nih sampai pingsan di sini. Kalau misalkan aku pingsan nggak ada orang yang nemuin, gimana ya? Duh, kepala aku pusing banget lagi. Aku jadi bingung. Kenapa ya gak ada orang baik yang mau nolongin aku? Padahal mereka semua kan mampu. Seandainya mereka mau nolongin aku jadi bingung. Jalan kaki juga udah lama banget. Tidur juga di depan aku. Aduh, sakit banget. Mas? Aduh. Aduh sorry, Mas lagi kenapa? Mas lagi kesakitan? Iya Mbak, saya dari semalam belum makan Mbak. Saya minta tolong sama orang. Aduh, dari semalam belum makan? Ya saya juga belum istirahat nih Mbak, jalan kaki. Aduh ya ampun. Oke, sekarang gini, ada yang sakit nggak? Perutnya sakit ya? Ya perut sama kepala Mbak, cuman perut nggak terlalu sih Mbak. Soalnya tadi saya habis minum air kran. Air kran? Iya Mbak. Itu kan kotor dan banyak kumannya. Kenapa Mas minum air nggak sehat kayak gitu Mas? Iya, saya minta tolong sama orang-orang. Ini Saya malah bahaya dikata-katain. Mas, kalau orang minum dan makanan nggak sehat itu bisa bahaya loh buat kesehatan. Iya, daripada saya nggak makan, itu kan tambah mempercepat kematian saya Mbak. Saya bisa-bisa mati kelaparan. Tapi ngomong-ngomong, Mbak gak malu deket-deket sama saya. Saya juga bau Mbak, takutnya diliatin orang. Soalnya ada orang yang nolongin saya terus dikata-katain sama temen-temennya, akhirnya gak jadi nolongin. Takutnya Mbak malah seperti itu juga. Saya nggak malu duduk sama kamu, tapi ini kayaknya kamu harus butuh pertolongan cepat. Atau enggak, saya belikan kamu makan dan minum ya. Udah Mbak, gak usah. Kalau memang takdir saya udah mati kelaparan, udah saya terima aja Mbak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Namanya manusia itu harus berdoa buat panjang umur, sehat selalu. Kamu tahu kan doa kayak gitu? Kamu malah minta mati duluan, ini serem banget sih. Lagian hidup saya juga udah gak guna Mbak. Saya ngelamar pekerjaan juga ditolak sama orang-orang. Karena ya mungkin saya udah jadi gembel seperti ini Mbak. Sekarang aku boleh tanya nggak? Tempat tinggal kamu di mana? Saya pindah-pindah buat tidur Mbak. Hah? Pindah-pindah? Emang Ya, kamu? kadang saya di emperan tuku,
kadang ya saya di depan rumah orang ya, walaupun terkadang waktu tidur nyenyak pulas dan rasa lapar udah gak kerasa kan kalau tidur, saya dibangunin sama orang, saya diusir, saya dimarah-marahin mbak. Aduh, emang keluarga kamu kemana? Saudara kamu, keluarga jauh kamu atau siapa gitu? Kamu nggak punya keluarga? Jadi saudara saya usir saya mbak, dia mengambil semua harta warisan yang diwariskan oleh orang tua saya. Dia bareng sama suaminya, dia adik tiri saya mbak, tapi dia jahat banget. Saya nggak tahu lagi kenapa hati dia sebusuk itu sama saya, padahal saya udah baik, orang tua saya juga udah baik merawat dia dari kecil, saya juga ngejagain dia selaku adik tiri saya. Tapi balasan dia ketika punya suami, dia malah merebut semua harta yang harusnya jadi milik saya mbak. Sampai-sampai saya diusir dari rumah tanpa harus membawa uang sepeser pun. Jangankan uang, pakaian saya juga gak diizinkan buat ya, membawanya mbak. Mereka kejam banget sama saya. Saya turut prihatin ya atas apa yang terjadi sama kamu. Saya yakin kok nanti kamu pasti mendapatkan keberuntungan yang jauh lebih baik daripada saudara kamu yang udah mengambil hak kamu itu. Jadi mungkin sekarang yang harus kamu lakukan, kamu harus makan dulu. Karena kalau sampai perut kamu kosong, yang ada nanti kamu malah pingsan. Kamu nggak perlu cari kerjaan. Nanti gampang soal kerjaan, biar aku bantu ya. Tapi ya udah mbak, soal saudara saya udah ikhlas. Yang terpenting bukan saya yang berbuat jahat sama orang. Kalaupun saya yang dijahati, saya ikhlas. Tuhan tidak pernah tidur mbak. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan perilakunya mbak. Makanya saya percaya aja, saya selalu berbuat baik sama orang, pasti saya bakalan dapat kebaikan dalam hidup saya. Walaupun harus saya merasakan pahitnya kehidupan seperti sekarang mbak. Saya udah gak tahu lagi. Tapi saya rasa kamu itu orang baik. Jadi saya yakin kok kalau nanti kamu juga pasti akan mempunyai kehidupan yang layak daripada sekarang. Jadi kalau nanti saya mau ngajakin kamu ke tempat saya, kamu mau? Kamu ngantuk ya? Karena saya gak tidur mbak dari malam. Dan kalau misalkan bang ngajakin saya, takutnya saya merepotkan. Apalagi mbak tadi bilang gampang soal urusan kerjaan. Mbak soalnya perempuan, saya laki-laki. Jadi saya gak mau terlihat lemah di depan seorang wanita mbak. Udahlah, lagi pula juga pertemuan kita ini secara tidak sengaja kan. Saya ngelihat kamu dalam keadaan seperti ini. Saya prihatin aja sama kamu. Karena saya lihat kamu masih muda dan mungkin kamu masih mampu untuk bekerja. Jadi di rumah saya itu mungkin ada tempat tinggal untuk kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi untuk kedepannya kamu bisa tinggal sama saya. Dan kamu juga bisa bekerja sama saya. Tapi mungkin saya cuman bisa ngasih kerjaan yang sederhana aja dulu sama kamu. Nanti kalau emang kamu udah ada perkembangan, saya bakal kasih pekerjaan yang jauh lebih layak. Dan kalau mungkin kamu mau keluar dari rumah saya setelah kamu bisa punya pekerjaan yang layak, nggak masalah kok. Tapi saya jadi gak enak sama mbak. Soalnya kan kita baru kenal mbak. Bisa aja kan saya ini orang jahat. Takutnya gimana ya, merepotkan intinya. Dulu saya juga punya masa lalu. Mungkin masa lalu saya juga sama seperti kamu dulunya. Saya nggak langsung punya pekerjaan mapan dan tempat tinggal yang layak. Saya juga masih berusaha dan berjuang keras untuk mendapatkan itu semua. Jadi kamu nggak perlu minder dan kamu nggak perlu khawatir bahwa saya menganggap kamu itu orang jahat. Karena saya bisa menilai antara satu sama lain orang yang baik dan juga yang jahat. Jadi saya lihat kamu itu orangnya baik. Jadi tenang aja. Atau gimana kalau saya cariin kamu minuman dan makanan sekarang ya? Tapi saya khawatir mbak. Khawatir?
Kalau misalkan Mbak nolongin saya, Mbak kan nggak masalah. Apalagi sampai membawa saya ke rumah Mbak. Oke lah kalau misalkan Mbak yang menerima saya. Tapi kerabat dan teman-teman Mbak apa masih mau menerima saya? Sedangkan ya keadaan saya begini Mbak. Untuk apa saya khawatir dengan pendapat dari kerabat dan juga teman-teman serta keluarga saya? Ini kan hidup saya. Saya mau bantu siapapun juga, itu urusan saya. Jadi kamu nggak perlu khawatir atas omongan dari orang lain. Karena di sini saya yang akan merawat kamu. Saya akan memberikan fasilitas yang layak juga untuk kamu. Karena nanti kan kamu juga bisa bekerja sama saya. Oke? Kamu mau ya saya bantu? Daripada kamu kayak gini, lontang-lantung nggak jelas, apa kamu nggak sayang dengan masa muda kamu? Sebenarnya saya pengen kerja Mbak. Tapi apa ya kerja yang cocok buat saya? Dan saya juga dari pekerjaan selalu ditolak. Memang Walaupun harus saya mengutin sampah jadi pemulung, tapi yang penting hasilnya bisa dijual. Tapi saya kan nggak punya modal buat beli alat-alat. memangnya kalau boleh saya tahu, impian kamu kerja sebagai apa? Saya pengen jadi pegawai kantoran Mbak. Pengen ngurusin proyek dan lain-lain. Karena ijazah saya sebenarnya strata 1 Mbak. Jadi saya adalah kemampuan. Cuman orang-orang nggak percaya karena saya nggak bawa ijazah. Gimana saya mau bawa ijazah saya di rumah dan nggak boleh diambil. Mungkin saudara tiri saya khawatir kalau misalkan saya jadi orang yang sukses, dia khawatir saya bisa mengambil alih lagi harta warisan yang udah mereka ambil. Ya udah. Tapi Udah, kamu tenang ngomong-ngomong, aja. Gimana mau diterima pekerjaan kalau baju dan celana kamu kayak gini? Kamu udah mulai lapar ya? Duh, perut kamu udah mulai sakit. Oke, sekarang gini. Aku bakal pergi beliin kamu minuman dan makanan atau segala macam yang bisa isi perut kamu. Nanti kita ketemuan di parkiran ya, karena di sana ada sopir saya. ya udah Mbak, saya mau istirahat dulu sebentar. Ya udah, kalau gitu kamu boleh istirahat di sini. Kamu tenangin pikiran dulu. Saya pergi beli minuman, oke? Jangan kemana-mana, oke? Ya udah, kalau gitu nanti kita ketemuan di parkiran ya. Saya tinggal dulu. Makasih ya Mbak. Aku beruntung banget ya ketemu sama wanita yang baik dan juga cantik. Aku juga belum tahu nama Mbak itu. Siapa ya namanya? Cantik banget. Pasti laki-laki yang bisa milikin dia bakalan jadi laki-laki yang beruntung. Coba aja harta aku gak direbut sama adik tiri aku. Dan aku ketemu sama wanita itu. Pasti bakalan aku nikahi dia. Sekarang jadi bingung. Coba deh aku sambil jalan pelan-pelan. Aku nunggu di parkiran aja. Takutnya keburu pingsan. Mbak itu nggak lewat di sini lagi. Aduh. Oh iya Mas, semenjak aku nikah sama kamu, aku kan udah ngelakuin apa yang kamu suruh buat ngusir saudara tiri aku itu, si Bagas. Tapi kenapa ya? Kok kamu nggak bisa mengelola perusahaan yang dia miliki? Kan itu udah jatuh di tangan kamu, Mas. Malah sekarang perusahaan itu hampir bangkrut. Sebenarnya aku itu bukan nggak bisa, cuman aku masih belum fasih aja mengelola perusahaan. Ya itu namanya nggak bisa, Mas. Ya, aku minta maaf. Tapi tenang, kamu nggak usah khawatir untuk masalah itu. Aku sekarang sudah minta tolong sama teman aku. Dia itu seorang bos. Yang jelas perusahaan kita akan kembali seperti semula. Kamu nggak usah khawatir untuk masalah perusahaan itu. Pokoknya aku yang akan bertanggung jawab atas apa yang telah aku kerjakan selama ini. Tapi wajar aja nggak sih kalau aku khawatir, Mas? Dari dulu perusahaan itu dipegang Bagas baik-baik aja, malah tambah melesat. Sekarang dipegang kamu kok malah jadi amburadul gitu, Mas? Ya, namanya juga orang bekerja kan nggak selamanya untung, sayang.
Jadi ada kalanya kita ya menurun atau ada apes lah, itu pasti ada. Tapi aku yakin setelah kita dapat bantuan dari temen aku ini, perusahaan yang telah aku pimpin bakal balik lagi, berkembang lagi, maju pesat lagi. Asal si Bagas itu nggak balik lagi ke rumah. Karena kalau dia sampai balik lagi, semua bisa hancur. Ya kalau masalah Bagas ya aku jamin dia nggak bakalan balik lagi ke rumah, Mas. Lagian di rumah dia kan juga udah nggak enak, nggak nyaman, nggak dianggap. Jadi ya aku cuma minta satu sama kamu, Mas, kalau bisa secepatnya ya kamu perbaiki kerusakan yang ada di perusahaan itu. Ya takutnya kalau perusahaan itu makin bangkrut, kita jadi gelandangan lagi, Mas. Gak usah khawatir, tenang. Aku kalau sudah bilang tenang sama kamu, tenang aja. Ya kan, kamu gak sama aku gak bakal jatuh miskin pokoknya. Oh iya, emang teman kamu itu teman dari mana, Mas? Itu teman lama, ya kebetulan dia juga terkenal punya perusahaan di mana-mana. Jadi dia bisa mengatasi semua. Atau enggak gini aja, nanti kita minta bantuan dana, sekalian kita join aja sama perusahaan dia. Ya kalau teman kamu nggak keberatan sih, aku ngikut kamu aja deh, Mas. Gimana enaknya? Aku di sini kan tinggal menikmati hasilnya. Iya sayang, pokoknya apapun yang membuat diri kamu bahagia pasti akan aku usahain. Apalagi cuman masalah perusahaan ini. Ya, aku sudah antisipasi semuanya kok. Jadi kita mustahil lah kalau misal kita bakal gulung tikar atau jatuh miskin jadi gelandangan, itu hal yang mustahil, nggak bakalan mungkin. Selagi ada kamu di sini, kamu selalu support aku, ngasih masukan, jadi aku masih tetap semangat untuk menjalani masalah-masalah ini. Jadi semisal nanti kita sudah kembali seperti semula, ya kita harus bangun perusahaan induk. Ya, itu untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semisal nanti ada keterpurukan atau mengalami kebangkrutan seperti ini, kita masih ada cadangan satu perusahaan lagi. Ya kalau kamu mau, bisa kamu aja yang ngelola. Iya, itu Jadi terserah bos. kamu aja deh nantinya, Mas, gimana enaknya. Oh iya, belakangan ini aku jarang deh ngelihat Bagas itu. Apa mungkin dia udah ketangkep sama Satpol PP, Mas? Jadi dia udah jarang deh berkeliaran di sekitar kita. Ya kalau misal dia sudah ditangkap sama Satpol PP, itu adalah kabar yang baik, bagus banget. Lagian orang seperti dia, kakak dari kamu, itu memang sudah nggak begitu penting untuk kehidupan Iya. kita berdua. Ya kalau bukan Dia kan juga kakak tiri, Mas. Aku juga iya, nggak mau punya kakak kayak dia. kalau bukan karena perusahaan, aku nggak mungkin nyuruh kamu untuk ngusir dia dari dulu, ya kan? Hidup dia emang beruntung ya. Apa boleh buat, namanya juga dia pinter, tapi sialnya dia itu hanya jadi beban hidup. Makanya aku nggak terlalu suka sama dia. Ya, aku yakin dia mungkin sudah ditangkap sama Satpol PP, atau enggak dia sudah ditelan bumi mungkin, atau gimana. Ya udahlah, kita nggak usah mikirin si Bagas itu. Oh iya, sekarang ini lagi musim gugur atau gimana ya, Mas? Kok mulai tadi banyak bunga-bunga yang jatuh ya? Iya sayang, sekarang kan sudah memasuki tahun baru ya kan. Sekarang sudah mulai mau musim kemarau. Jadi nanti kita bisa jalan-jalan nih, menikmati musim kemarau. Kayak di Korea-Korea kayak gitu, ya kan? Setelah kita perusahaan kembali lagi, nanti kita baru rayain. Kita keluar negeri, kita jalan-jalan, betul nggak? Ya itu terserah kamu deh, Mas. Ya tenang. Tenang, kalau masalah pekerjaan, aku itu paling suka tantangan yang seperti ini sayang. Ada apa ya, ada masalah atau enggak ada orang yang mau minta bantuan, jadi aku ngerasa seneng aja. Ya apa ya, suatu bentuk tantangan hidup lah di keluarga kita. Kamu mau ketemu sama teman kamu itu di mana ya, Mas? Ya di dekat-dekat sini. Emangnya kamu udah janjian? Sudah, aku sudah cerita semuanya panjang lebar dan dia mengiyakan. Dan jadwalnya sih sekarang dia nggak sibuk.
ya aku berharap dia bisa ngasih lebih lah, bukan hanya sekedar ngasih bantuan modal atau apa kayak gitu. Ya, aku berharapnya juga gitu sih. Ini kan kehidupan kita tergantung sama teman kamu itu, Mas. Ya betul sih, kalau kita pikir-pikir kayaknya apa ya, kita serasa ngemis kalau kayak gini. Atau enggak, Iya. gini aja sayang, aku punya ide. Gimana setelah ini kita manfaatin aja temen aku itu. Manfaatin. Ya manfaatin. Ya masalahnya kan apa ya, aku terlalu banyak pikiran nih sampai-sampai aku bingung bagaimana cara untuk manfaatin temen aku itu yang sudah kaya raya banget. Udahlah, Mas. Kayaknya kamu itu semuanya yang dipikir deh. Untung aja kita masih belum punya anak. Kalau kita punya anak udah tambah ribet. Aduh, aku masih belum kepikiran nih punya anak. Ya, aku juga masih belum kepikiran karena aku masih mau menikmati hidup aku dengan berdua dengan kamu. Yakin nih. Jangan-jangan kamu malah nyimpen laki-laki lain nih di belakang. Kok kamu tahu sih? Ya enggak, kamu pastinya enggak seperti itu kan. Aku yakin kok kalau kamu itu tulus dan setia sama aku. Ya, terima kasih ya. Kamu sejauh ini masih setia untuk jadi istri aku. Ya, aku yakin suatu saat nanti kita bakal membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Ya, tapi kalau masalah perusahaan ini udah gak bisa diselamatin, ya aku mohon maaf ya Mas, kayaknya aku bakalan berpaling deh. Kamu khawatir sama apa yang aku punya? Khawatir banget Mas, kayak nanya lagi. Aduh, kita ya berumah tangga sudah hampir 10 tahun sayang, ya kan? Jadi kamu nggak usah khawatir tentang masalah ini. Namanya juga hidup, ya kita jalani aja. Dan habis ini kita bakal jadi orang kaya lagi. Ya untuk sementara waktu kamu kurangi dulu ya untuk jalan-jalan, shopping-shopping, beli barang yang branded. Kalau aku nggak bisa ngurangin gimana dong? Ya itu sih terserah kamu aja, nggak apa-apa kok. Ya udah deh, aku nggak bakalan ngurangin deh. Karena terserah aku. Ya emang susah ya, wanita zaman sekarang emang selalu seperti itu. Udahlah Mas, sekarang kabarin tuh teman kamu. Kenapa kamu sudah bete di sini? Iya, mulai tadi aku digugurin nih. Sebentar aku telepon dulu ya. Mungkin dia sudah dalam perjalanan. Dia kaya banget sayang. Perusahaannya itu di mana-mana. Di luar kota juga ada. Terus di dalam kota juga ada 3 kayaknya. Pokoknya mantep lah pokoknya. Cuman nggak diangkat nih. Biasa orang sibuk. Duh, gimana ya? Apa kita mau jalan ke sana aja dulu? Di sini nggak terlalu enak nih, mulai panas soalnya. Ya boleh, yuk. Menjalan sekarang. Kamu tadi sudah sarapan? Hah? Sudah. Ya udah, yuk. Yaudah, yuk. Belum ada parkiran, perutku udah sakit lagi. Mana ya kalau misalkan aku pingsan? Takutnya Mbak itu udah jalan ke parkiran. Aku nyesel tadi gak minta antar dulu ke parkiran. Mana kepalaku juga udah pusing lagi. Tapi alhamdulillah aku harus kuat. Karena udah ada orang yang mau nolongin aku. Dan udah ada orang yang mau bantu kasih aku pekerjaan. Tapi paling tidak untuk sementara dia mau belikan aku minum sama makan dulu deh. Aku bisa pingsan nih kalau begini terus. Aku udah gak kuat, kepala aku pusing banget. Aduh. Aku gak bakalan biarin orang-orang udah membuat Itu bukannya seperti si ini Bagas ya? hidup tenang. Iya kak. Kita samperin aja Mas. Ternyata kamu masih hidup. Aku kira kamu sudah ditelan bumi. Udah puas ya kalian buat aku seperti ini. Udah 1 tahun kalian nguasain harta orang tua aku. Lili, kamu yang harusnya berterima kasih sama aku.
harusnya berterima kasih sama keluargaku. Keluargaku yang udah nolong kamu dari jalanan dulu. Kamu diangkat menjadi anak. Dan setelah orang tuaku meninggal, kenapa kamu kuasai harta warisan yang udah diberikan orang tuaku, yang harusnya jadi milik aku, kamu rebut bareng sama suami kamu kurang ajar ini? Nggak usah nyalain aku. Aku bukan nyalain. Cuman memang beneran kamu kayak jadi kompor buat Leli. Dan kamu perempuan yang bener-bener hatinya busuk sama kayak suami kamu, tahu nggak? Udahlah, kamu mending terima nasib aja kalau kamu memang ditakdirkan buat tinggal di jalanan kayak gini. Lihat penampilan kamu sekarang. Ya sudah hancur kayak gini, udah jelek, bau lagi. Lebih baik. Harusnya kamu itu nggak usah nyapa kita berdua kayak gini. Yang Nggak nyapa usah itu siapa? respon, nggak usah respon maksudnya. Orang seperti kamu itu emang pantas hidup miskin, kayak gini nggak punya apa-apa. Lebih baik pakaianku yang hancur daripada hati aku yang busuk, tahu nggak? Ingat, kalian hidup cuma sementara. Semua perbuatan yang kalian lakukan sama aku pasti bakalan kalian merasakan suatu saat nanti. Entah itu terjadi pada kalian atau pada keturunan kalian. Kamu jadi ini sekarang, jadi peramal kamu. Emang kamu siapa? Kamu bukan keluarga dari kita lagi ya sekarang ya. Kamu nggak usah sok nasihatin. Mungkin kalau dulu kamu nasihatin kita berdua, kita mau aja. Tapi kalau sekarang ogah. Sekarang kita sudah punya kehidupan sendiri, rumah tangga yang harmonis, kaya raya, punya perusahaan, mobil, rumah, semuanya kita punya. Dan kamu hanya gelandangan. Oh iya, kamu lapar ya? Kok megang-megang perut dari tadi? Emangnya Kerja makanya. di tempat sampah sini nggak ada sisa makanan ya? Aduh. Emang kamu orang nggak tahu terima kasih, Leli. Kamu udah tega ngambil semua harta warisan yang harusnya jadi milik aku. Sekarang kamu nyuruh aku ngambil makanan di tempat sampah. Kamu gak punya hati ya? Kalau aku nggak punya hati, aku nggak kira bisa hidup, nggak kira bisa gerak. Gimana sih? Kalian berdua bakalan dapatkan balasan atas yang apa yang udah kalian perbuat sama aku. Dan ingat, kalau sesuatu yang didapatkan dengan cara yang salah seperti kalian, hasilnya gak bakalan berkah. Semoga aja kalian cepat bangkrut dan kalian jadi gelandangan juga. Tapi ya selama kita hidup setahun belakangan ini, kita hidupnya enak-enak aja ya Mas? Iya, benar, kita nggak pernah kekurangan. Apalagi kita ya sudah menikmati hasil dari kerja keras kita, betul nggak? Jangan bilang hasil kerja keras. Apa Kalian cuma emangnya? menikmati, tahu nggak? Yang kerja keras tuh aku dan orang tua aku, bukan kalian berdua. Kalian berdua tuh nyuri, tahu nggak? Ngerampok. Bedain ya antara ngerampok sama bekerja. Aku itu bekerja keras hanya untuk mewujudkan keinginan kita berdua. Jadi itu semua adalah hal yang wajar. Kalian mewujudkan keinginan kalian berdua melalui milik orang lain. Kalian nggak bisa usaha sendiri ya? Lel, kamu dulu kehidupannya lebih parah dari aku sekarang. Kamu kecil gak ada yang ngerawat, kamu ditemukan di jalanan. Tapi kenapa setelah kamu dibuat hidup enak, kamu malah mau menyingkirkan orang yang udah nolong kamu? Ya terserah aku dong. Jadi kamu mau minta balasan? Aku gak pernah Kamu minta. mau makan atau minta uang gitu sama Aku kita gak pernah berdua? minta balasan sama kalian berdua. Kamu gak tahu apa-apa, kamu diem. Ya udah, nggak usah ungkit-ungkit dong. Aku sebagai suaminya nggak terima kalau misal kamu bilang seperti itu. Aku gak pernah minta balasan sama kalian berdua. Aku cuma minta harta yang udah kalian ambil, tuh balikin sama aku. Nggak mungkin lah aku balikin. Sekarang perusahaan yang sudah aku pegang ya maju pesat. Banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang Bukan- ingin kerjasama. Bukan cuma perusahaan yang kalian ambil, Apa? tapi rumah, mobil, motor, semua kalian ambil, tahu nggak? Bahkan aku mau ngambil baju dan ijazah aku, kalian nggak izinkan kemarin. Ya nggak kita izinkan bukan karena apa. Oh jangan-jangan kalian takut ketika aku megang ijazah aku bisa ngelamar kerja, aku bisa jadi orang sukses, kalian takut aku bisa ngambil harta yang udah kalian rebut. Sedikit pun aku nggak ada rasa takut. Orang bodoh seperti kamu itu nggak mungkin diterima di perusahaan. Apalagi kamu berharap jadi orang sukses. Makan aja kamu susah sekarang. Yang lebih gak tahu apa-apa itu kalian berdua, tahu nggak? Taunya cuma ngambil hak orang lain, gak bisa kerja sendiri kan, sama Lel? Atau jangan-jangan dulu kamu dibuang sama orang tua kamu, ditinggalkan di jalan, mungkin karena orang
orang tua kamu sama sikapnya kayak kamu. Sekali lagi kamu bilang seperti itu, aku habisin kamu. Dari tadi juga diomongin gak ngerti-ngerti nih orang. Kamu cuma diomongin seperti itu emosi ya? Gimana aku? Yang kalian udah ambil semuanya dari aku, hah? Coba, sekarang aku tanya sama kalian berdua, seandainya kalian ada di posisi aku, gimana perasaan kalian? Ya, tapi kalau kita ada di posisi kamu itu kayaknya mustahil deh. Udahlah, kakak tiri yang gak berguna. Mulai sekarang, kamu itu harusnya berpikir gimana caranya supaya kamu itu bisa bertahan hidup. Minta ngemis atau enggak cari itu makanan di tempat sampah. Biar Atau kamu enggak, kamu kelaparan. mau kita jual aja? Boleh. Ya, biar uangnya bisa ke kita juga. Aku bakalan ingat semua perbuatan kalian sama aku. Dan aku gak bakalan buat hidup kalian tenang setelah ini. Aku bakalan buktikan sama kalian, walaupun aku udah jadi gembel seperti ini. Dan sampai sekarang aku kelaparan gara-gara kalian. Tapi Aku kayaknya bisa yang membuat- hidupnya nggak bakalan tenang itu kamu deh. Kita lihat aja, aku bisa membuat hidup kalian menderita suatu saat nanti. Kamu itu nggak usah berharap lebih deh. Kamu sekarang sudah dipandang rendah sama orang-orang. Gak mungkin ada orang yang mau ngebantu kamu. Aku gak nyangka ketemu sama orang seperti kalian berdua. Kamu udah bertahun-tahun hidup sama keluargaku. Malah begini balasannya. Kenapa? Kamu mau apa? Oh iya, kalau kamu mau ngambil barang-barang kamu ya, baju-baju kamu, ijazah kamu semuanya, datang aja ke rumah. Kita sudah persiapkan itu semua. Cuman kalau baju kamu sudah kita jadiin lap ya, udah kotor semuanya. Kita sudah buat baju kamu itu jadi keset ya, buat membersihkan kaki. Kamu diem. Kamu gak usah ngoceh. Kamu gak tahu apa-apa. Kenapa? Kamu cuma datang jadi perusuh ke keluargaku bareng sama istri kamu. Harusnya kalau kalian punya malu, kalian serahkan semua yang udah kalian ambil dan kalian pergi cari kerjaan lain, usaha dari nol, tahu nggak? Gak bisa, enak aja kamu. Sekarang sudah perusahaan enak, kamu mau minta lagi kayak gitu. Aku yakin ketika perusahaan udah dipegang sama kalian, atau jangan-jangan perusahaannya udah mau bangkrut ya, kalian udah menjadi gembel lagi, atau Kamu kalian nggak usah sok kesini tahu deh. ya Jadi enggak, bilang perusahaan kita udah tambah melesat, udah tambah enak. atau jangan-jangan kalian kesini mau cari bantuan, minta tolong sama orang karena kalian juga udah mau jadi gembel. Rasain tuh. Semoga aja emang kejadian beneran kalian jadi gembel. Baru kalian bakalan merasakan apa yang aku rasakan. Karena kalau misalkan kalian gak merasakan apa yang aku rasakan sekarang, kalian cuma pintar ngomong, tahu nggak? Karena kalian gak merasakan, aku sedang kelaparan, aku sedang kehausan, dan aku tidur kedinginan dan tidur di depan rumah orang. Ya itu kan risiko kamu sendiri, diri kamu sendiri. Udah kamu nikmati aja. Kalau kita berdua gak mungkin bakal ya punya seperti itu, tidur di emperan, apalagi sampai kelaparan. Kamu jangan mendahulukan takdir. Kita gak ada yang tahu nasib kita ke depan seperti apa. Bisa jadi aja 2 menit kalian meninggal kan, 2 menit lagi gak ada yang tahu kan. Kalian kena serangan jantung, atau kalian bisa aja jalan terus ditangkap sama polisi. Kenapa kamu gak jadi dukun aja deh? Hah? Tapi yang kelaparan di sini bukannya kamu. Kayaknya bentar lagi Ya, ini kamu atas yang bakalan perbuatan kena siapa? serangan jantung. Aduh, kamu sudah penyakitan. Mending ya, kamu kubur aja diri sendiri tuh, hidup-hidup. Orang bakal jijik melihat kamu sekarang. Udah penyakitan, baju juga udah jelek kayak gini. Masih hidup juga ini. Aku heran, jangan-jangan dia itu nyuri pakaian ini lagi punya orang. Ya kan? Kamu dulu nggak punya baju sebagus ini. Ini sudah kamu robek-robek sendiri ya? Biar kamu nggak ketahuan. Aku bukan pencuri, yang pencuri ini kalian berdua, tahu nggak? Sekarang kalian pikir, kalian ngomong seperti itu, kalian harus ambil kaca yang besar tuh. Kaca? Aku ngapain ngambil baju? Hari ini baju aku sendiri kok. Kalian gak usah ngada-ngada deh. Aku tambah benci sama kalian. Aku bakalan buat perhitungan sama kalian. Ingat, kalian berbuat buruk sama orang, pasti keburukan bakalan menimpa kalian juga. Kamu juga, Lel. Harusnya kamu balik sama keluarga kamu yang udah ngebuang kamu. Cari tuh dia. Setelah kamu ketemu, kamu kembalikan semua harta itu. Kamu balik ke rumah kamu. Kamu jangan jadi penyakit di keluargaku, tahu nggak? Kalau hidup aku sekarang sudah lebih enak, ngapain aku cari keluarga aku? Mending aku sama suami aku nikmati harta yang udah kita cari. Suami tampang pas-pasan, belagu banget, datang cuman jadi perusak keluarga orang. Ya, tapi aku nggak kekurangan uang dong. Hidup enak, naik mobil, bisa jalan-jalan. Iya kan? Itulah bodohnya keluarga kamu.
Makanya kalau kamu gak pengen perusahaan kamu diembat sama orang lain, kamu harus pinter-pinter ngelola. Jangan ceroboh. Akhirnya apa sekarang? Kita yang nikmatin, kamu yang sengsara. Ha, itulah bodohnya kamu. Punya kakak tiri kok kayak gini sih. Udah gak berguna. Udah deh, aku gak mau nganggap kamu sebagai kakak tiri aku. Ya kalau misalnya Kalau kita ketemu di jalan atau di tempat umum, jangan sesekali kamu nyapa sama kita berdua. yang sendiri yang kalian berdua. Kamu gak usah sok-sokan, kamu berpenampilan rapi, ini hasil dari uang aku, tahu nggak? Uang aku yang kamu beli buat baju ini. Tahu nggak? Kamu ingat, kamu dulu waktu ngelamar Leli, kamu datang dalam keadaan yang nggak seperti ini. Kadang kamu juga memprihatinkan, tahu nggak? Terus Atau jangan-jangan dulu kalian berdua juga sama-sama dibuang lagi sama orang tua kalian? Hah? dibuang. Terus setelah dewasa kalian saling cari, ketika ketemu kalian berembuk, terus mau nguasain harta aku, begitu? Gak usah bikin cerita yang gak ada deh. Kamu itu kemana-mana pikirannya. Bilang aja kalau kamu itu sekarang sudah iri sama kehidupan kita berdua, ya kan? Aduh, gas. Aku cuma mau bilang sama kalian, setelah ini ada orang yang mau ngasih aku kerjaan, dan aku bakalan bisa bangkit dari keterpurukan ini. Kalian berdua bakalan aku cari setelah ini, setelah aku sukses nanti. Ingat, walaupun kalian udah membuat aku seperti ini, aku juga bisa sukses di atas kaki aku sendiri. Bukan seperti kalian, sukses di atas kaki orang lain, dan kalian harus kaya, tapi kalian membuat orang lain miskin. Wah, kayaknya kamu yakin banget bakal jadi orang sukses. Ingat, orang mau ngasih pekerjaan sama kamu, belum tentu itu pekerjaan yang enak. Siapa tahu kamu itu hanya jadi pemulung nanti, jadi anak buahnya di besi tua kayak gitu. Nah, mungut-mungut sampah di pinggir jalan. Udahlah, mending kalian pergi, tahu nggak? Terlalu berharap lebih nih sama orang. Udah, kamu pergi aja sana. Nah, udah gak berguna, ayo sayang. Aku bakalan balas perbuatan kalian berdua. Aku gak bakalan biarin hidup kalian bahagia setelah ini. Aku berjanji sama kalian, aku pasti bisa jadi orang yang sukses. Udah, mending aku jalan aja pelan-pelan ke parkiran. Aduh.